Semakin dihujat, semakin naik. Ya, itulah Pak Jokowi, ya. Walaupun tiap hari dihujat, dihina, dicaci, nggak ada habisnya tiap hari, beliau semakin naik, ya. Nyatanya baru-baru ini, Bapak Jokowi, Presiden ke-7, naik moge bersama para pencintanya. Ya, tidak main-main. Yang naik moge ini langsung dari Jakarta, Bekasi, ya, sejabodetabek lah ya, yang ingin menjumpai Bapak Jokowi, mengajaknya keliling kota Solo naik motor gedenya. Waduh, makin kejang-kejang aja nih yang mau fitnah tiap hari, ya kan? Makin kejang-kejang nih anak Abah dan PDI. Aduh, kasus ya. Jadi Bapak Jokowi ini tiada hari tanpa hinaan dan cacian. Bahkan beliau sudah tidak menjabat. Sekarang beliau menjadi masyarakat biasa. Tiap hari masyarakat berdatangan ke rumahnya untuk menjumpai Bapak Jokowi. Hanya ingin berfoto saja Bapak Jokowi dan tidak segan-segan langsung keluar dan menjumpainya dong. Namanya pernah menjabat sebagai presiden, ya masih terasalah sosok-sosok seorang pemimpin gitu ya. Aduh. Dan baru kali ini presiden yang sudah purna tugas semakin dicintai rakyatnya. Beda dengan yang dulu-dulu. Ya enggak? Perasaan Pak SBY biasa-biasa saja setelah purna tugas, nggak ada berita sana berita sini berbondong-bondong ingin menjumpai. Cuma Pak Jokowi yang seperti itu. Nah, jadi ya, yang mencaci menghina ini semakin bingung mau cara apa lagi untuk menghina, menjatuhkan, menjelek-jelekkan Jokowi. Nyatanya semakin hari masyarakat semakin berbondong-bondong ke rumahnya untuk menjumpai, ya masyarakat yang tulus lah tentunya ya. Walaupun dihina ternak Mulyono, ternak apa, terserah. Tapi intinya masyarakat ini tulus mencintai Pak Jokowi karena apa ya, memberi support mungkin karena hinaan tiap hari tiada henti, terutama oleh anak-anak Abah nih sama PDI yang lagi panas nih. Aduh, Pak Jokowi itu udah nggak menjabat, ngapain kamu hina-hina? Masalah pagar laut, ya pasti menyalahkan Jokowi. Nggak usah pagar laut dah. RT yang di ujung sana, di ujung pulau ya, ujung perbatasan Kalimantan atau perbatasan Papua, perbatasan timur, kalau ada yang salah aja, RT-nya pasti yang disalahkan Jokowi. Memang nggak kaleng-kalengan Abah sama PDI ini. Ya, apa-apa salah Jokowi. Pagar laut tanya no Anies. Dulu kan dia yang menjabat gubernur. Dia harusnya lebih tahu dong itu. Ya, pagar laut sama reklamasi yang katanya menolak tapi dilanjutkan. Mana ada teriak-teriak anak Abah? Slow saja karena merasa benar. Cuma kaum Jokowi yang tidak mau teriak-teriak semacam itu receh-receh. Nggak ada manfaatnya. Ya, begitulah. Mari kita simak bersama pembahasan dengan Bang Agri. Ya, jangan lupa ikutin sampai selesai. Langsung saja kita simak. Check it on. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Gri? Waktu yang akan mengujinya. Nggak kayak gitu kali, Gri. Gimana dong? Iya. Nggak apa-apa. Kan semuanya juga paling enak nyalahin Jokowi. Ya, paling enak kan memfitnah Jokowi. Tapi, wah itu mah SBY itu mah. Hehehe. Tapi biarlah waktu
Waktu yang akan mengujinya. Hehehe. Oh dia. Ini ditujukan kepada PDIP. Spesifik Hasto Kristianto. Walaupun tidak menyebutkan nama seperti yang saya sebutkan begitu. Tapi kata-kata ini diucapkan Pak Jokowi ketika kemarin diminta komentarnya ya tentang pemecatan, disalahkan sana-sini, terus dipojokkan, terus menjadi sasaran fitnah. Kesannya cuma begitu. Hehehe. Waktu yang akan mengujinya. Ini saya sampaikan kepada kader PDIP, kepada Hasto khususnya. Ini adalah saya bisa merasakan bahwa ini maknanya mendalam dan tidak bisa diremehkan atau dianggap angin lalu begitu saja. Hehehe. Agri sok tahu lu. Loh, Pak Jokowi malah ngomelin saya sih. Saya ini bela Pak Jokowi. Hehehe. Ya maaf, Gri. Tapi lu sok tahu lu, Gri. Ya walaupun kadang banyak benarnya juga sih. Ya bagaimana tidak maknanya ini mendalam? Ini sambil saya tayangkan video di rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hampir setiap hari, bahkan mencapai puncaknya ketika hari libur, orang datang berbondong-bondong mendatangi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Rumah pribadinya di Sumber, Solo. Hampir setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Even kadang sampai malam hari saja masih menungguin dan pengen ketemu Pak Jokowi setiap hari dari seluruh pelosok negeri ini. Bayangkan. Ini saya mencoba mengungkap, menjelaskan makna apa sih di balik hehehe. Waktu yang akan mengujinya. Kalian nggak berasa nih dikatain begitu tuh. Kalian juga kan kayaknya mohon maaf ya bebal gitu ya. Ya, karena mungkin terlalu akut, ininya pemikirannya, hatinya terlalu akut, sehingga nggak sensitif lagi terhadap kata-kata yang penuh makna seperti ini. Makanya saya sampaikan, nanti sepanjang video ini, saya selalu remind kata-kata Pak Jokowi ini. Hehehe, waktu yang akan mengujinya. Termasuk maknanya bahwa setiap hari rumah pribadi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo dikunjungin orang tanpa henti, nggak ada henti-hentinya. Dan dari berbagai macam lapisan masyarakat, rakyat biasa, rakyat kecil, menengah, sampai atas, sampai politisi, sampai para pebisnis, pelaku usaha, semuanya, pejabat, semuanya datang silih berganti mengunjungi rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Coba, maknanya apa? Presiden sudah bukan? Coba, maknanya apa coba? Menjabat sudah tidak bukan, tapi sebegitu simpatiknya masyarakat terhadap Presiden Jokowi, bahkan memberikan impact kepada UMKM nih, lihat dalam video. Ya, memberikan keuntungan kepada orang penjual yang ada di sekitarnya. Berbagai macam lapisan masyarakat. Sampai para pecinta motor, mereka datang jauh-jauh dari Jakarta dan Bogor, naik motor rombongan touring datang ke kediaman rumah Presiden ke-7 Joko Widodo. Coba, naik motor. Apa maknanya? Ya, apa coba maknanya? Berharap apa masyarakat kalau tidak hanya sekedar simpati karena dihujat terus, karena dihina terus, dicaci maki terus, difitnah habis-habisan, dan beliau memberikan respon yang hehehe. Masih belum cukup mau memfitnah saya. Lengkapin aja lagi. Kalau masih belum cukup, belum puas, ya kamu tambahin. Lengkapin aja lagi. Ya mungkin karena kondisi inilah kemudian Pak Jokowi sekalipun tidak pernah membantah, tidak pernah membalas, tidak pernah marah,
tidak pernah menunjukkan ekspresi sama sekali kemarahan, kecewa. Enggak, senyum, senyum. Istilah kata diludahin senyum, dilemparin senyum. Coba bayangin aja. Dihujat senyum, dicaci maki senyum. Dia fitnah loh senyum. Hasto, PDIP harus tahu ini. Lu pikir dengan mengancam Pak Jokowi, ada dokumen yang disimpan oleh KONI di Rusia dan akan membongkar puluhan video yang itu menyangkut Jokowi dan keluarganya, bahkan Ibu Iriana. Memang Pak Jokowi takut, khawatir, was-was, deg-degan, nggak tenang hidupnya. Enggak. Pak Jokowi tetap melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, tak terpengaruh dengan isu-isu ancaman itu. Karena apa? Sudah terbiasa, sudah terlalu terbiasa setiap hari menerima cacian, hinaan, merendahkan, fitnah-fitnah yang seperti ini. Sudah terlalu biasa, makanan sehari-hari. Ini video terbaru, saya tampilkan terus. Ya, pada saat rombongan touring dari Jakarta dan Bogor datang ke rumah Pak Jokowi hari ini, minggu ini, hari ini. Kemudian Pak Jokowi mengeluarkan motor custom kesayangannya, diajak keliling kota Solo bersama-sama. Spontan. Dari YouTuber daerah Solo saya minta izin ya untuk menayangkan ini. Itu maknanya. Nah, di saat sekarang hari ini dan hari-hari lainnya, Pak Jokowi terus sibuk menerima tamu-tamunya, menghormati tamu-tamunya, nggak peduli dari kalangan manapun. Di sisi lain, Hasto dalam hidup yang penuh dengan kecemasan dan was-was. Bagaimana tidak? Ketika dipanggil KPK, kemudian berlanjut ke pra-peradilan, pra-peradilan ditunda, kemudian ada penggerbekan Jan Faris, rumah Jan Faris. Kenapa KPK melakukan penggerbekan di Jan Faris? Ternyata kita ketahui Jan Faris, infonya diduga dititipin uang oleh Hasto untuk mengondisikan supaya dia menang di pra-peradilan ke Mahkamah Agung, ke salah satu mantan Mahkamah Agung. Coba, gimana coba? Untung nggak ketangkap OTT KPK. Kalau nggak, habis kalian pada semuanya. Tambah lagi sekarang Jan Faris dalam hidup yang tidak tenang karena membela Hasto. Coba bayangkan, Hasto ketika kasus Harun Masiku dan sekarang menjadi tersangka, dugaannya adalah turut bersama-sama memberikan uang kepada Harun Masiku untuk menyuap komisioner KPU. Makanya Hasto juga ditetapkan tersangka. Bayangin, menjadi tersangka kasus suap untuk menutupi menjadi tersangka kasus suap ini, dia juga menyuap lagi supaya tidak diusut hukum selanjutnya. Bayangkan, ini orang kalau sudah terlalu sering berbohong dan mereka akan melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dia menyuap dan dia akan menyuap lagi untuk menutupi kasus penyuapan sebelumnya. Luar biasa kan? Luar biasa. Belum nanti ini kalau sudah merembet-rembet, ya, kenapa Hasto sangat melindungi Harun Masiku, padahal dia baru 2 tahun menjadi kader PDIP, sejatinya adalah sebelumnya kader Demokrat, dan dia sebenarnya nomor urut kelima. Kenapa memaksakan itu menjadi pengganti PAW di Sumatera Selatan? Kalau nanti berlanjut ke sana, ternyata diketahui, misalnya ini terindikasi, spesial oleh Hasto, konon katanya kenal dengan pejabat tinggi MA, ya, yang kira-kira bisa membantu kasus BLBI. Yang kasus BLBI itu 2024 kemarin SP3, kemudian itu menyerempet-nyerempet ketumnya. Diduga. Nah, kalau benar semuanya ini akan terbongkar semuanya. Ingat kata-kata orang yang selalu didolimi. Ingat kata-kata orang yang selalu difitnah. Hehehe. Ya, enggak apa-apa. Waktu yang akan mengujinya. Lo pikir ini kata-kata biasa? Ini kalau terus bergulir, dan kita tahu sekarang ini antara Hasto pra-peradilan, kemudian sidang lanjutan nanti di minggu ke-1 Februari, sambil nunggu hasilnya. Di sisi lain lagi gencar-gencarnya Prabowo, Megawati pengen ketemu dengan Prabowo. Ada hubungannya dengan ini atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu itu. Kalau kabarnya, infonya, ya dia akan mendukung pemerintahan Prabowo. Katanya. Tapi kemudian kalau memang begitu ada terjadi pertemuan antara Prabowo dengan Megawati, kemudian kasus Hasto SP3, tamat hukum di Indonesia.
tamat hukum di Indonesia. Pak Jokowi ya hehehe, ndak apa. Hehehe, hehehe, hehehe. Waktu yang akan mengujinya. Iya, benar sekali waktu yang ya kan. Terus kan, berturut-turut kan. Kasus demi kasus terus menjerat Hasto kan. Ini babak baru nih kalau nanti benar kemarin itu penyitaan ternyata uang cash dari rumah Jan Faris. Luar biasa. Babak baru lagi nih. Ayo, babak baru lagi nih. Luar biasa kan? Makanya saya bilang, kalau pengen PDIP habis di 2029, teruslah kalian menghujat, memfitnah, mencaci maki Presiden Jokowi setiap hari. Terus. Jangan pernah berhenti. Terus. Ya, macam Deddy Sitorus, Guntur Romli, Hasto. Terus menghujat dan menyalahkan Jokowi terus. Terus-terusan. Oke ya teman-teman. Ingat pesan Bambang Pacul. Walaupun Bambang Pacul orang PDIP, kader PDIP, kader tulen PDIP, dia adalah orang baik. Dan dia berpesan, Bambang Pacul, pesan kakek saya, jangan sekali-kali melawan orang baik. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan orang baik. Jangan sekali-kali memusuhi orang baik. Iya, itu ya tadi ya, penjelasan dari Bung Agri ya. Memang pembenci Mulyono, PDI dan anak abah ini sudah kehabisan akal untuk membenci, memfitnah. Ya, tiap hari difitnah Pak Jokowi selalu biar waktu yang mengujinya. Aduh, keras. Jadi, ya udahlah, nggak usah ngelawan orang baik. Ingat kata Bambang Pacul, jangan ngelawan orang baik, ya kalah kamu. Betul. 10 tahun Pak Jokowi difitnah, nggak ada henti, dihujat, nyatanya semakin naik. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya dengan berita-berita yang sangat menarik tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.